Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelakor terhadap istri sah dari seorang pria selingkuhannya. Mirisnya, pelaku terlihat biasa-biasa saja. Bahkan pelaku pun sempat menghadiri pemakaman dari korban dan beraktivitas seperti biasa. Bagaimana kronologi kisah ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan sepasang suami istri. Pasangan ini bernama Siti Maimunah, berusia 30 tahun, dan suaminya bernama Busaini, berusia 33 tahun. Keduanya tinggal di daerah Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dari pernikahan keduanya, mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Di dalam akun TikToknya, Busaini sering memposting dirinya sedang berada di dalam mobil. Sepertinya Busaini ini bekerja sebagai supir. Sementara sang istri Siti Maimunah hanyalah seorang ibu rumah tangga. Meskipun jarang bergaul dengan warga sekitaran, Siti ini dikenal memiliki kepribadian yang sangat baik. Singkat cerita, memasuki tahun 2024, Busaini dan istrinya ingin memulai lembaran baru. Mereka berencana ingin membuka sebuah usaha kecil yang akan mereka bangun di daerah Surabaya. Dari perencanaan itu, akhirnya Busaini pun mengambil langkah dengan mengecek lokasi yang nantinya akan mereka sewa untuk membuka usaha tersebut. Dia pun pergi meninggalkan rumah bersama dengan ayahnya menuju Surabaya. Sedangkan istri dan kedua anaknya menunggu di rumah bersama dengan kakak dan ipar perempuannya, yang memang mereka ini masih tinggal dalam satu rumah. Namun ketika Busaini pergi, terjadi peristiwa yang sangat tidak disangka. Pada tanggal 9 Januari 2024 jam 03.30, kakak ipar dari Siti yang hendak mengambil wudhu menuju ke kamar mandi. Dia pun melihat ada seseorang yang masuk melalui pintu samping lalu masuk ke dalam kamar Siti. Berselang beberapa menit kemudian, terdengarlah suara gaduh yang membangunkan Rikman, kakak dari Siti. Rikman segera menuju kamar adiknya. Saat masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya ketika melihat kondisi Siti sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dengan bersimbah darah, namun masih dalam kondisi hidup. Sontak saja, Rikman segera berlari keluar rumah dan mencari tahu siapa yang baru saja menyusup masuk ke dalam rumahnya. Di saat itulah Rikman sempat melihat ada sosok wanita yang sedang berjalan mengenakan kerudung sembari menenteng celurit. Dia pun segera mengejar wanita tersebut. Namun sayangnya Rikman gagal menangkap sosok wanita berkerudung yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Setelah gagal mengejar pelaku, Rikman bergegas kembali ke rumah untuk melihat kondisi Siti. Dia pun berinisiatif membawa adiknya menuju puskesmas Omben. Pada saat di dalam perjalanan menuju puskesmas, nyawa Siti tidak tertolong dikarenakan mengalami pendarahan hebat dari beberapa luka pada bagian tubuhnya. Kabar duka ini pun segera disampaikan kepada Busaini yang sedang berada di Surabaya. Busaini yang mendengar kabar tersebut sontak sangat syok dan menangis ketika mengetahui istrinya meninggal dunia dengan cara mengerikan. Busaini yang merasa hatinya hancur segera pulang dengan membawa motor. Namun Mudari yang merupakan salah satu kerabatnya di Surabaya mencegah kepergian dari Busaini. Mudari merasa khawatir dengan kondisi Busaini berkendara motor dalam kondisi kalut dan panik. Mudari langsung berinisiatif untuk mengantar Busaini pulang dengan membawa mobil. Saat tiba di rumah, masih terlihat lumuran darah banyak ditemukan di atas kasur dan di bawah kasur. Berdasarkan informasi dari Rikman, pada saat ditemukan, Siti sudah berada di bawah tempat tidurnya, jatuh tergeletak. Melihat fakta itu, dia pun berasumsi jika Siti ditikam bertubi-tubi ketika Siti sedang tertidur hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Menurutnya, jika Siti dalam kondisi terjaga dan melawan pelaku, maka ceceran darah bisa menyebar di sekeliling kamar.
Setelah mendapatkan penjelasan itu, Bu Seni langsung menuju puskesmas Onben dan melihat tubuh sang istri yang sudah tidak bernyawa dengan luka pada bagian tubuhnya. Syok dengan kenyataan tersebut, Bu Seni pun sempat tidak sadarkan diri. Kabar meninggalnya Siti membuat gempar warga sekitaran. Banyak yang tidak menyangka jika Siti meninggal dunia dengan cara mengerikan seperti itu. Terlebih, Siti yang jarang bersosialisasi dan dinilai tidak pernah memiliki masalah dengan lingkungan sekitar, apalagi memiliki musuh. Kejadian berdarah ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan hampir seluruh sudut ruangan dalam rumah diperiksa oleh tim Inafis Polres Sampang. Polisi bersama dengan tim medis puskesmas melakukan pengecekan pada tubuh Siti dan menemukan adanya 6 luka robek pada bagian tubuhnya akibat sabetan celurit. Di antaranya luka robek pada lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, paha belakang kanan dan kiri, luka robek pada bagian lutut bagian kanan dan betis. Yang diduga penyebab kematian dari Siti akibat pendarahan hebat, terlebih urat nadi pada pergelangan tangannya yang putus. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tubuh Siti pun dipindahkan menuju RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang. Berdasarkan kesaksian dari Rikman, ada seorang tidak dikenal masuk melalui pintu samping rumah. Diduga orang tersebut menuju kamar dan membunuh Siti. Rikman pun menceritakan jika pelaku pembunuhan ini adalah seorang wanita karena dirinya sempat mengejar pelaku saat melarikan diri dengan membawa celurit. Pihak kepolisian mengaku belum mengetahui motif di balik pembunuhan ini. Polisi masih mendalami kasusnya dan memburu pelaku dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh para saksi keluarga dari Siti. Sementara dari hasil olah TKP, polisi membawa 2 box besar dan 2 tas kecil yang diduga sebagai barang bukti. Pihak kepolisian bergerak estafet melakukan penyelidikan guna bisa mengungkap sosok dari pelaku pembunuhan tersebut. Setelah beberapa hari mencari titik terang dari kasus pembunuhan ini, tepatnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024, tim penyidik kepolisian menemukan pakaian di sebuah semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Diduga pakaian itu digunakan oleh terduga pelaku. Ciri-ciri baju yang ditemukan oleh polisi dibenarkan oleh saksi jika pakaian itulah yang digunakan oleh pelaku pada saat dikejar ketika terjadinya pembunuhan tersebut. Dari temuan itu, polisi akhirnya menelusuri siapakah pemilik pakaian tersebut. Meskipun ada kecurigaan ke salah satu tetangga terdekat, namun polisi belum berani melakukan penangkapan lantaran kurangnya bukti pendukung lainnya. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan digital forensik dari orang-orang sekitaran korban yang diduga terkait dengan kematian korban Siti. Dan akhirnya polisi menemukan adanya petunjuk dari ponsel milik suami korban yaitu Bu Seni. Mulai dari sanalah polisi berhasil mengungkap identitas dari terduga pelaku. Lokasi rumah tetangga korban yang berdekatan dengan baju ditemukan di dalam semak-semak sesuai dengan identitas yang ditemukan oleh polisi di dalam ponsel milik Bu Seni. Setelah 6 hari dari kematian Siti, polisi menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ini bernama Fitria, seorang gadis muda berusia 23 tahun, warga asal Bangkalan, Madura, yang juga merupakan tetangga dari Siti. Fitria ditangkap oleh polisi di kediamannya tanpa perlawanan. Setelah tertangkapnya pelaku, justru terungkaplah fakta dan rahasia yang selama ini ditutupi jika pelaku Fitria merupakan kekasih gelap dari Bu Seni yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Bahkan pelaku Siti pernah hamil. Dikarenakan kehamilannya itu dari hasil hubungan terlarang, akhirnya pelaku meluruhkan kehamilannya tersebut. Tertangkapnya pelaku pembunuhan ini, banyak yang tidak menyangka jika pelaku pembunuhan adalah Fitria. Yang lebih mengherankan lagi, jika Fitria bersikap seperti biasa, tidak ada sedikit pun gelagat aneh. Bahkan pelaku Fitria terlihat datang di pemakaman Siti. Dia pun sempat memposting di akun TikToknya di hari pemakaman Siti untuk mengelabui perbuatannya
dan menghilangkan kecurigaan. Pada saat diinterogasi, pelaku Fitria pun mengakui jika dirinya merasa cemburu kepada Siti dikarenakan hubungan rumah tangganya korban bersama dengan suaminya semakin harmonis. Fitria yang masih lajang telah memberi ultimatum pilihan kepada Buseni untuk memilih dia atau istrinya. Namun ternyata Buseni lebih memilih istrinya, dan yang lebih menyakitkan hatinya, Buseni pun mengakhiri hubungan perselingkuhan dengan pelaku Fitria, tepatnya 2 bulan sebelum pembunuhan itu terjadi. Ternyata, di balik keinginan Buseni membuka usaha di Surabaya, Buseni ini ingin pergi dari Madura dan meninggalkan Fitria. Agar mereka tidak berhubungan lagi, Fitria yang merasa kecewa dengan keputusan dari Buseni, dirinya pun nekat merencanakan pembunuhan kepada Siti untuk membalas rasa dendamnya dan berharap dengan meninggal dunianya Siti, Buseni akan kembali lagi kepadanya. Fitria yang sudah mengetahui jika Buseni ini akan pergi ke Surabaya, dia pun merencanakan pembunuhan tersebut 2 hari sebelum terjadinya pembunuhan. Pelaku mengaku menggunakan celurit milik kakaknya untuk membunuh Siti. Fitria yang merupakan tetangga korban sedikit banyaknya sudah mengetahui aktivitas dari targetnya, yaitu Siti, termasuk aktivitas dari sanak keluarga lainnya di dalam rumah. Pada saat azan subuh berkumandang, Fitria keluar dari rumah dengan menenteng celurit sepanjang 60 cm, lalu menyelinap masuk melalui pintu samping dan segera menuju kamar korban Siti. Tanpa berpikir panjang, pelaku menghujamkan celurit ke beberapa bagian tubuh korban di saat korban sedang tidur. Tanpa adanya rasa takut, Fitria pun keluar dari rumah korban kembali ke rumahnya. Celurit yang telah digunakan untuk membunuh tidak dibuang oleh pelaku, tetapi dicuci dan disimpan kembali ke tempat semula. Akibat perbuatannya itu, Fitria dijerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yaitu pidana mati. Itulah guys salah satu contoh dampak buruk dari perselingkuhan. Bahkan seorang wanita yang terlihat lemah berani melakukan pembunuhan dikarenakan rasa cemburu. Sebaiknya hindarilah perselingkuhan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?